Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi malam ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, supaya wadah ketinggalan dulu dengan saudara-saudara wak yang lain, kita coba membahas agak sedikit persoalan Maulid Nabi ini. Nah, mari kita buka surat Al-Fil, surat yang ke-105 ayat 1 sampai akhir atau sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan mereka? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat itu berkenaan ketika Nabi lahir. Jadi Nabi menerima ayat itu setelah beliau jadi Nabi. Tapi Allah mengingatkan beliau adalah tentang bahwa kejadian ketika itu di saat-saat beliau akan lahir. Ada tentara bergajah yang datang dari Yaman yang dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Abraha. Tujuannya datang ke Makkah hanya satu, ingin menghancurkan Ka'bah. Karena dibuatnya tandingan di Yaman itu indah cuma 2 orang kaki, tapi selalu juga orang balik ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Jadi sehingga inilah Abraha tadi, bahasa kampung ko bingi kan, kalau bahasa Sikwa bingi jam, jangan sama-sama lo di kampung ko dah. Nah, di kampung ko nya bahasanya istimewa aja, itu macam sama-sama lo, di kebetulan sama dah ada. Di bahasa kampung ko bingi nya mo, jadi bingi nya daerah ini orang tadi itu kan. Apa itu orang ke Makkah tadi? Nah, jadi 50 hari lebih kurang sebelum Nabi Muhammad lahir, tentara Abraha sudah berada di daerah Makkah. Dan beliau membuat perkemahan di daerah Mina atau daerah Musdalifah, antara Musdalifah dengan Mina tadi. Nah, jadi awak harus tahu dengan sejarah, Bang. Jadi ketika itu
Nabi Muhammad belum lahir. Cuma tentara Abraha sudah ada di daerah Makkah. Tujuannya hanya satu, dia ingin menghancurkan Ka'bah. Dek ada kasih 7 orang ke tahun. Sehingga jumlah taruh batapa boleh itu tadi. Nah, akhirnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Abdul Muthalib dengan berani mendatangi rombongan tentara yang dipimpin oleh Abraha, tentara bergajah tadi. Nah, kata beliau di antaranya adalah, tolong balik kambing mabuk, kibas amuk, tolong balik. Badal itu, karena kibas itu milik amuk, punya amuk. Tujuan kalian kemari ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah itu tidak punya amuk, itu milik yang Maha Kuasa. Itu rumahnya. Nah, kini balian kami yang balik, silakan kalian hancurkan Ka'bah, karena itu bukan milik amuk. Nah, lalu balik kami yang baliklah Abdul Muthalib balik ke Makkah. Kiranya tiba di Makkah, bapak dan ibu, rupanya lah banyak yang terjadi. Di antaranya adalah para anak motor patung-patung berhala-berhala tadi kubur. Raba-raba seorang juga. Nah, setelah itu baru timbullah rombongan burung yang disebut dengan ababil tadi. Apakah memang ada burung ababil atau malaikat yang dijadikan oleh Allah seperti burung? Dan batu di tanah liat yang dibakar tadi 5 itu dibakar. Siapa yang membakar? Itu para mufassirin mencari-cari dia tadi. Nah, jadi ceritanya memang dibakar seperti burung. Namun Nabi dahulu ketika Mi'raj atau ketika Isra dari Makkah ke Palestina, dia itu dengan burung. Jadi digambarkan burung adalah badan seperti kuda, kepala seperti wanita, dan itu adalah rekayasa daripada orang Yahudi. Padahal kalau dilihat ke dalam Al-Quran, buraq itu adalah artinya kecepatan. Siapa itu kecepatan yang artinya kilat tadi? Adalah malaikat. Malaikat juga punya sayap. Nah, batu yang dibawanya dan dijatuhkan dari hati tadi, seperti bom, seperti apa tadi, sehingga timbul di tentara berkaca tadi, sehingga seperti daun kaneu, oleh lubang-lubang tadi abad tua itu. Nah, jadi ada yang menafsirkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah batu bahan bakar api neraka. Karena bahan bakar api neraka itu ada yang dari batu. Jadi ababil itu bisa jadi malaikat atau memang, tapi kalau dikatakan burung, di mana kalau burung biasa membawa batu angin dari Tuhan. Nah, sekarang coba buka dulu surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bahan bakar api neraka manusia dan batu. Jadi manusia ini siapa? Orang-orang kafir. Jadi orang kafir menjadi bahan bakar api neraka. Itulah manusia. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Sementara di antara bahan bakar yang lain adalah batu. Ada yang menafsirkan batu yang dibawa oleh ababil tadi, di burung tadi adalah bahan bakar api neraka tersebut. Yang dijatuhkannya dari hati, yang tak tahu dari mana tiba burung tadi atau babi tadi, tak dari mana tibonya, nampak ya kalau dicari pilihan yang dibuat manusia. Nah, jadi melewati Ka'bah lalu menuju ke Mina. Nah, di mana dijatuhkan batu tadi? Itulah Bapak dan Ibu, kalau awak bayi melaksanakan ibadah haji dan keluar awak dari rombongan yang kurang banyak, yang dari kloter-kloter Dewan Indonesia tadi, insya Allah awak akan melalui daerah itu yang disebut dengan Lembah Muhasir. Ditekan ada Pak Dios atau lalu pun? Pak Haji Musyidin ditekan ada? Pak Jadewi ditekan ada? Bupit belum? Inilah nah, jadi kalau apa yang menunaikan ibadah haji itu memang melewati lembah masjid. Jadi Nabi ketika sesudah mabit di Muzdalifah, lalu sesudah itu zikir sesudah sholat subuh, lalu mengambil batu, lalu melewati lembah Muhasir, dan jalan beliau agak dipercepat ketika melintasi lembah Muhasir tadi. Nah, disitulah dulu ababil tadi menjatuhkan batu tadi, sehingga tentara yang bergajah tadi, ya betul-betul daun kan yang lelah kita, lubang-lubang. Nah, di saat itulah Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi ini. Tepatnya hari ketika itu adalah hari Isnin, tanggal 12 Rabiul Awal, disebutlah dengan tahun gajah. Di Al-Fitr gajah. Jadi disebutlah tahun gajah. Kalau di tahun Masehinya, para ulama sepakat mengatakan yaitu 571 Masehi. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesudah Nabi Muhammad lahir, lalu kemudian oleh kakeknya Abdul Muthalib dibawalah ke dekat Ka'bah, yang pada ketika itu para anak itu berhala-berhala tadi lagi rabah-rabah sarwalanya, air Zam-Zam makin kaya keluarnya ketika itu. Maka Nabi Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, menyampaikan kepada umat manusia, memberi nama ketika itu dihubungkan kepada orang. Nah, diberilah nama Muhammad. Sehingga canang orang sedunia mandangan nama Muhammad tadi, enggak biasanya orang memakai nama Muhammad ketika itu. Kalau ditinjau dari segi bahasa, Muhammad itu asal katanya Ahmad, terpuji. Muhammad orang yang terpuji. Memang nama Nabi Muhammad itu banyak. Jadi dia mendengar nama orang yang disebut dengan Muhammad, orang yang terpuji, makin apa orang tidak suka lagi kan yang akan menjadi musuh-musuh Nabi tadi. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad lalu kemudian disusukan oleh seorang ibu susu yang terkenal bagi umat Islam adalah Halimatun Sa'diyah. Jadi menyusulah Nabi Muhammad kepada Halimatun Sa'diyah, seorang wanita, orang kampung, orang dusun. Disitulah Nabi Muhammad menyusul dan sampai bermain dengan anak Halimah Sa'diyah, dan kejadian pernah terjadi yang dilihat oleh anak Halimah, yaitu ketika dada Nabi Muhammad dibelah oleh ada dua orang yang pakai baju putih datang ketika itu, yang itu adalah malaikat Jibril dengan malaikat Mikail.
Jadi datang kepada Nabi Muhammad, di bawahnya Nabi Muhammad menyuruh sebentar, lalu diakon di ibadah lalunya dikeluarkan sesuatu di dalam diri beliau tadi. Sehingga lari-larilah anak Alimah tadi lagi panggil laporan pasal Nabi Muhammad, Allah datang tadi, Allah menyebutnya, waktu dilakukannya model itu, gitu. Sampaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesudah terjadi hal yang demikian, nah, kemudian sampai Nabi Muhammad berumur 6 tahun, setelah dibawa oleh ibunya ke Madinah, lalu kemudian akan kembali lagi ke Mekah sampai di Abwa Aminah meninggal dunia. Nah, ayahlah meninggal ketika sedang di dalam kandungan ibu. Lalu kemudian setelah lahir umur 6 tahun, amat yang meninggal. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kondisi Nabi awak ketika itu. Umur 6 tahun, ayah indah adu. Umur 6 tahun, amat indah adu. Kalau ayah itu dalam kandungan baru ada ayah itu. Nah, kok dia amat tinggal ada sudah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, lalu tinggal tidur. Nah, cuma selama 6 tahun lebih kurang umur Nabi Muhammad, nah, lo meninggal. Saya yang mengasuh beliau adalah kakek beliau Abdul Muthalib. Baralamunyo selama 2 tahun. 2 tahun dikasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Tak lama setelah itu Abdul Muthalib juga meninggal dunia. Nah, kemudian diasuhlah oleh paman beliau, pak etek beliau, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib. Paham? Alah dikasuhlah oleh paman beliau Thalib sampai nanti beliau berumur 25 tahun baru ada jodoh dengan Bunda Siti Khadijah radhiyallahu anha. Alhamdulillah dengan nikah tadi ala jadi nabi beliau belum. Cuman sebelum dia nikah dengan Khadijah, beliau adalah seorang pebisnis, seorang pedagang yang menjualkan dagangan daripada Bunda Siti Khadijah. Dan mencari kelakuan beliau, akhlak beliau, tingkah laku beliau. Setiap orang melaporkan, setiap kau melaporkan, terutama dalam bisnis, ini menyampai pedagang ke Syam, pedagang ke Suriah tadi itu. Nah, orang bertanya, hai Muhammad, barang kau baju barang pokok. Nah, kini nanjali bagi tahu kalian pokoknya kecil induk sama ambo sekian. Kini barang kalian agih ambo itu. Mandangan bara modal dari itulah ndak ada sakit Allah dulu turun. Ndak sama aja Bapak Ibu mengalir dah. Itu mengaku itu pemangguman banget lah kok. Bapak Rasulati kalau pokok 50 kadang cek orang pokok. Jadi kamu lah mana belum pakai cerita. Nabi Muhammad terkenal dengan sidiknya, dengan jujurnya. Apa ngamur di mana-mana kamu berkonden jadi apa mengaji Nabi? Awak kok iyo juga kamu. Awak kan lagi cerita di belakang gelam juga dekat pada kapatang tu awak cubulung melihat Nabi awak selayang pandang jadi itu. Nah, barang kau jual dalam Muhammad, nah, dia nak jadi dulu kini kecil itu sama ambo pokoknya sekian buah. Kini ambo menggalih dari Makkah ke negeri Syam buah, ke Suriah buah. Nah, kini barang kalian lagi ambo itu. Sudah, baru cari suku samu suku. Nah, modal nggak dulu. Dulu lah pernah dia mau sampaikan kawan, awak Bali pucuk ubi sekabeh disiko 2.000 rupiah. Sudah itu awak bawa ke Singapura. Dia menangkut anda apa? Nah, tiba di Singapura, beko bertanya orang Singapura. Nah, baju aku pucuk ubi, ya tak ada orang nak utang tembok, dia di sini tak ada pucuk ubi, kan? Baju aku pucuk ubi, iya. Barang jual, go Bali di Solo di kampung ambo 2.000 sakabeh. Sudah tua ambo bawa jo taksi ke Bandara Padang, dari Bandara Padang ambo naik jo pesawat ambo bawa ke negeri kalian. Barang ke kalian lagi ambo tuang. Lain menangkut anda apa? Nah, dua kecil 10.000, pokok orang, dah dua kecil 25.000, pokok orang. Ya memang 2.000 beli sekabeh. Akhirnya barang kalian nonton dan
Anjale kini yang jauh taksi bawa dari Solo ke Bandara Padang kabin. Ada dari BIM ke pelabuhan kalian ada juga Patabang bawa ada dari pelabuhan ke pasar kalian abaca terus taksi tadi abara ke kalian lagi bonto. 50.000 lah belum bisa ada. 70.000 belum bisa ada. 100 seketik lagi. Atau barato. Kalau ditalo di sana 175 silakan tidak ada masalah. Siapa kata bang berat jadi sekilo. Ngerti harga. Jujur. Jadi campur dia anak daru dia barang pulau tu. Kata singgolor orang lebar yang banyak lah pakai si anda. Jadi terkenal jujur dia. Memang sidik kan ada sampai sifat beliau salah satu adalah sidik jujur. Jadi dari awal jujur. Nah sampai beliau adalah orang yang bisa dipercaya. Termasuklah mangkik batu Ka'bah tadi. Beliau belum menjadi nabi lah. Nah, sehingga berarti orang yang bisa dipercaya disebut dengan aman. Belum dari nabi. Tapi tanda-tanda ciri-ciri lah nampak pada diri beliau siapa beliau. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah mencari akhlak beliau seperti itulah tertarik Bunda Siti Khadijah karena sudah menjanda orang saudagar kaya yang ada di Makkah ketika itu tertarik ingin meminang Nabi. Disuruh datanglah seseorang untuk menanggung Nabi. Akhirnya mereka Nabi menerima datang paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia Hamzah itu paman beliau. Nah, itulah yang datang mereka yang menerima masalah urusan pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah kita singgah saja. Assalamualaikum lebih kurang 15 tahun beliau berumah tangga dengan Bunda Siti Khadijah sejak dari umur 25 tahun sampai umur hampir 10 tahun. Ketika itulah beliau makin hari makin gelisah mencari tingkah laku para masyarakat ketika itu. Dan beliau ingin mencari solusinya bahaku persoalan kota Taikobana. Akhirnya beliau pergilah ke sebuah bukit yang bernama Jabal Nur. Bukit Jabal itu artinya bukit atau gunung. Nur itu artinya cahaya. Jadi bukan berarti bukit itu yang bercahaya enggak, tapi bukit tempat turunnya cahaya. Karena Al-Quran itu disebut dengan An-Nur. Dan kejadian itu adalah pada bulan Ramadan. Kita tidak memperdebatkan apakah itu tanggal 7 bulan Ramadan atau tanggal 27 Ramadan. Wallahu a'lam. Serahkan saja kepada ahli sejarah yang memutuskan menilai awal selama laba selisih dalam persoalan itu. Sehingga sampai kini nuzul Quran ada dulu. Jadi ibu masalah tanggal 7 bulan judul 7 rion. Lah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, surat yang pertama yang turun ketika itu mari kita buka, yaitu surat Al-Alaq, surat yang ke-96 ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Alah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau nampak data itu ayat yang pertama beliau terima seperti yang sampaikan minggu kemarin tentang proses beliau menerima wahyu. Doikon karoja, sempit dan sasak Allah beliau. Ya, itu kerja kemarin kita bahas proses beliau menerima. Memang payah, awalnya memang payah. Pertama sampai kemudian sasak Allah. Ketika
malaikat Jibril menyuruh membaca, "Iqra," bacalah. Nabi menjawab, "Ma ana biqori." Ana kamu baca, aku sudah pandai baca. "Iqra," bacalah. "Ma ana biqori." Ana kamu baca, aku sudah pandai baca. Diulang lagi oleh malaikat, lalu dipeluk oleh malaikat Jibril, lalu beliau ketakutan menggigil ketika itu. Nah, selesai itu Bapak Ibu, beliau pulang ke rumah. Sampai di rumah, "Zammiluni ya Khadijah," selimuti aku Khadijah, selimuti aku Khadijah. Karena beliau menggigil ketakutan ketika itu. Nah, lalu setelah itu beberapa proses lamanya indah datang lagi wahyu. Beliau rindu malah menerima wahyu kembali. Setelah menerima wahyu disampaikanlah oleh Nabi kepada istri beliau, Bunda Siti Khadijah radhiyallahu anha, lalu kemudian beliau dibawa kepada pamannya. Lalu dikatakanlah oleh paman Siti Khadijah bahwa Nabi Muhammad kedatangan namus, yang artinya malaikat Jibril. Ikulah nama tunggu-tunggu kata paman Bunda Siti Khadijah tadi. Seandainya aku masih hidup ketika beliau mendapat cobaan, aku akan maju, aku menunggu. Ternyata Waraqah bin Nawfal pindah lamu ini. Ini tertulis di dalam kitab Injil. Ismuhu Ahmad, yang disebut dengan namanya adalah Ahmad, artinya adalah sifatnya yaitu terpuji, yang orangnya disebut dengan Muhammad, orang yang terpuji. Seandainya aku hidup ketika mendapat tantangan nanti, aku yang akan maju dulu, kata paman Bunda Siti Khadijah. Jadi ayat ikolah yang menentukan bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi oleh Allah untuk menerima wahyu. Ingat saja dulu, naba'a artinya berita, Nabi orang yang membawa berita, dan baru disebut Nabi kalau beritanya adalah wahyu. Dan Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, penutup pembawa berita wahyu. Ingat lebih baik, Nabi Muhammad adalah penutup pembawa berita wahyu. Jadi Nabi itu asal katanya naba'a, berita, Nabi orangnya. Nah, baru disebut Nabi kalau yang berita yang dibawa adalah wahyu. Contoh, ambo adalah mubalik, berasal dari kata balagha ya balughu tabligh, yang artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan tadi disebut dengan mubalik, balighu anni walau ayat. Dan baru disebut mubalik kalau yang disampaikan adalah ayat. Nah, kalau misalnya sekali 5 tahun yang menyampaikan ayat, itu bukan mubalik namanya, tapi namanya jurkam. Itu artinya jurkam. Nah, sementara lah kebanjiran jurkam, tapi penampilan seperti mubalik. Kalau mubalik pun ada sama dengan Nabi, di mata pun tetap menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi kadang-kadang kan tidak bisa membedakan nama mubalik, nama jurkam. Penjalan dari buang pek banyak anak baca ayat, Pak. Tapi yang kecil itu mubalik enggak. Cuma mencari-cari ayat sesuai dengan kepentingan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah ayat pertama yang diterima oleh Nabi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, berdasarkan ayat itulah dahulu Nabi menyampaikan kepada orang-orang yang terdekat dengan beliau, uktub istuhfir, tulis dan hafal. Jadi ketika Nabi setiap dari wahyu disuruh berdasarkan itu wa'allama bil qalam, Allah mengajar awak melalui perantaraan pena. Padahal sebenarnya kata Allah, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Sebenarnya Al-Qur'an kok letaknya di dalam sudur, bukan di atas kertas, bukan di HP, bukan di dunia, bukan. Tapi untuk turun pertama dulu memang itu perintah Nabi, tulis dan hafal. Sehingga ditulislah di pelepah kamar, di batu-batu, di tulang-tulang, ditulislah di sini. Dan ketika Nabi lah meninggal, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah. Ketika itu banyak terjadi yang murtad dan terjadi munafik dan semacam peperangan banyak terjadi. Akhirnya banyak yang gugur
para sahabat penghafal Al-Quran dalam peperangan tadi, baru timbul ide dari Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk mengumpulkan kembali para penghafal Al-Quran yang tinggal dan dicocokkan dengan tulisan-tulisan yang tertinggal tadi. Baru inilah hasilnya tertulis sempurna seperti ini di zaman Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Paham? Jadi itulah kajian pada dulu. Ya, menyampaikan segelintir tentang riwayat Nabi awal sejak dari lahir. Jadi begitulah perjuangan beliau sampai terakhir Bapak Ibu jamaah yang diakan Allah. Nanti kita uraikan lagi. Coba kita buka surat Al-Mudaththir, surat yang ke-74 ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berkebun berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Allah Bapak Ibu, menurut ahli tafsir inilah ayat yang kedua yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya nanti kita bicarakan pula tentang masalah ayat ini, tugas beliau setelah diangkat menjadi nabi, lalu bagaimana tugas beliau selanjutnya. Berdasarkan ayat ini nanti InsyaAllah akan kita bicarakan. Karena waktu lama sepuluh Bapak Ibu jamaah yang dilakukan oleh Allah, sampai situ dulu kajian awal malam hari ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.